kirimlah harta yang terbaik, yang terbersih, yang terhalal untuk anak-anak kita di pesantren ini. Karena orang itu kalau makanannya betul-betul bersih, itu biasanya hatinya itu jadi tenang, ngamalkan agama itu jadi ringan. Tapi kalau ada makanan syubhat masuk, kemarin waktu istimewa di Jakarta itu ada satu ulama di India itu cerita dalam istimewa itu, zaman dulu itu ada ulama yang namanya Maulana Ya'qub. Beliau ini berdoa kepada Allah jangan sampai perutnya dimasuki makanan haram. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Kalau makanan tuh kok haram, dimasukkan ke mulutnya itu cuman puter-puter aja gak bisa masuk. Satu hari beliau diundang makan oleh santrinya. Dan santrinya ini adalah seorang polisi. Ini bukan berarti menjadikan polisi, bukan ya. Ini polisi zaman dulu. Kalau polisi zaman sekarang lebih parah lagi. Ya. Ini polisi zaman dulu loh maksudnya. Ini guyonan loh. Nanti marah sama saya jangan. Ini guyonan saja. Karena wali murid yang polisi juga banyak. Ya. Tapi insya Allah polisi yang baik, insya Allah. Maka ini muridnya ini walaupun dia itu polisi, dia banyak makan serabut sana, serabut sini, tapi dia ini ngerti agama. Memang santri itu jadi polisi itu. Akhirnya dia ini mikir saya mau mengundang kiai ke rumah saya. Maka saya akan siapkan makanan yang betul-betul halal. Maka dia kerja sebagai polisi itu sampai jam 3 selesai, setelah itu dia ngelembur cari pekerjaan lain di luar yang betul-betul halal, terus disimpan uangnya sedikit, terus diberikan sama istrinya. Ini uang luar biasa ini bukan dari polisi. Ini uang ini saya kerja lembur khusus halal 100% karena mau saya ngundang kiai saya. Maka siapkan ini makanan, semua uangnya dari sini. Dan kamu jangan pakai itu nampan, jangan pakai piring, jangan pakai kompor yang ada di rumah ini. Ini sudah banyak syubhatnya semua. Nanti nggak mau makan nanti Kiai Ya'qub ini. Nah gimana? Pinjam ke rumah-rumahnya orang soleh, pinjam empreng, pinjam kuali, pinjam kompor. Ya. Kayu pun jangan dicampur. Beli kayu khusus dari uang saya ini, uang halal ini. Akhirnya betul disiapkan semua. Akhirnya santri ini datang ke Syekh Ya'qub. Syekh, saya ngundang makan di rumah saya. Nah saya Ya'qub ini tahu kalau santrinya polisi, maka dia ini kenapa sih sulit-sulit undang saya, nggak usah lah. Tidak ini sudah saya siapkan makanan yang betul-betul halal, bukan dari gaji-gaji yang tidak halal. Akhirnya ya Kiai tadi ikram sama santri, ya sudahlah, kapan? Besok datang. Makanan disiapkan, tapi makanan itu dimasukkan ke mulutnya Maulana Ya'qub ini puter-puter aja di mulutnya itu, nggak bisa masuk. Akhirnya dilepeh, dibuang, ditaruh di bawah sufrohnya. Terus sudah saya pamitan, saya sudah menunaikan undangan kamu, tapi ini makanan nggak tahu nih kok nggak bisa masuk ya, maaf ya. Ini bukan mau saya, emang nggak tahu saya. Minta maaf ya, assalamualaikum. Ya sudah, pulang. Maka akhirnya Pak polisi ini panggil istrinya. Itu Maulana Ya'qub itu nggak bisa masuk makanannya, itu mesti ada haramnya ini. Ceritakan apa adanya. Jadi semua yang saya masak, wadahnya, kayunya sudah saya istimewakan semua, insya Allah halal 100%.
Nah kok nggak bisa masuk? Itu mesti ada masalah ini. Demi Allah sudah, saya carikan yang sebaik-baiknya. Akhirnya siapa yang kamu suruh beli daging? Katanya polisi itu. Ya itu pembantu kita itu. Oh mungkin di sini panggil pembantu itu. Nah. Kamu yang beli daging itu kemarin untuk jamuan Maulana Yaakob itu, benar? Coba ceritakan. Iya sudah saya belikan daging. Ceritakan apa adanya. Gini Pak polisi, ya. Saya itu beli daging dengan uang dari ibu polisi, yang uang dari itu uang khusus itu. Tapi setelah saya beli daging itu jatuh di selokan. Saya bawa itu tahu tuh jatuh. Karena dagingnya jatuh, saya ambil sudah kotor, saya beli lagi dari uang gaji polisi. Loh. Tapi ini polisi zaman dulu, udah maaf nih. Ini saya cuma nyeritakan itu bayarnya orang India itu. Oh, ini sebabnya. Masya Allah. Akhirnya satu hari ini santri hadir di masjidnya Maulana Yaakob itu. Maka dipanggil sama Maulana Yaakob. Kang, saya makan di tempat kamu itu betul-betul musibah itu. Loh, kan tidak masuk toh, Syekh? Iya, memang daging itu tidak masuk di perut saya, tapi kan mengenai lidah saya, dan lidahnya akhirnya masuk juga. Itu membuat hati saya itu berbulan-bulan tuh ingin buruk saja, ingin jahat saja. Kamu tahu ya, ini hanya khusus untuk kamu nih. Hati saya ini tahu-tahu ingin zina. Padahal saya itu nggak pernah itu hati saya begitu. Ini gara-gara kamu tuh hati-hati ngasih makan orang ya. Itu ceritanya orang India loh ini. Saya tidak punya cerita apa-apa masalah ini.